Alhamdulillah, ya. Saya dari Makassar jauh-jauh ke Sulawesi ini ingin mengenal siapa jati diri saya sesungguhnya ini. Oh, gitu. Siapa jati diri saya sesungguhnya ini. Karena saya tidak mau istilahnya bagaimana meninggal dalam keadaan tidak mengenal siapa yang jati diri saya sendiri, siapa yang jati diri saya ini. Dan yang keduanya, saya ingin pikiran itu saya bisa kendalikan, bukan dia mengendalikan saya. Manakala manusia dalam perjalanan hidupnya mulai mengalami berbagai macam krisis kehidupan, seringkali menemukan kegagalan dalam harapan-harapannya, mengalami jatuh dan bangun dalam usaha dan bisnisnya, atau mengalami gangguan yang berkepanjangan yang berkenaan dengan kesehatan tubuh ragawinya. Maka pada saat itu, manusia mulai bertanya-tanya tentang apa arti hidup yang sebenarnya. Adakah kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini? Mulai saat itu, manusia mulai rajin bertanya tentang kesejatian, tentang kebenaran yang sebenarnya, tentang kehidupan yang sebenarnya, tentang kenyataan yang sebenarnya, tentang Tuhan yang sebenarnya, hingga tentang siapa diri kita yang sebenarnya, tentang diri yang sejati. Salam cerdas selaras para pecinta Hyang Weldo TV dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua. Channel yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia dalam tataran dan dalam kajian spiritualitas dalam arti yang sebenarnya. Jadi, yang mohon kepada mereka yang belum mampu memasuki jenjang spiritualitas, jangan memaksakan diri, sebab ini akan bertentangan dengan sistem pengetahuan dan keyakinan yang sedang Anda bangun. Jadi, sebaiknya dengan kerendahan hatimu, untuk tidak memberikan tanggapan-tanggapan yang negatif karena tidak sesuai dengan sistem keyakinan dan pengetahuan yang Anda miliki. Terkecuali bagi mereka yang serius dan bersungguh-sungguh ingin mengetahui lebih jauh tentang kesejatian dan kemurnian, baik tentang kesejatian diri kita yang sebenarnya, maupun tentang kesejatian apapun juga, hingga tentang kesejatian itu sendiri. Dan Hyang ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat tandapan yang terus setia mengikuti dan merespon pencerahan Hyang secara memadai. Jika pencerahan Hyang ini dianggap baik dan mencerahkan bagi siapapun, maka tebarkan dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Silahkan subscribe bagi mereka yang belum dan klik like, berikan komentar yang positif dan konstruktif. Apa itu diri yang sejati atau jati diri? Ketika dirimu mulai bertanya tentang siapa dirimu yang sebenarnya, maka kamu mulai rajin bertanya-tanya dan rajin untuk mencari dan menemukan jawaban-jawabannya. Dalam pencerahan-pencerahan yang mulai kamu gemari dan dalam buku-buku spiritual yang mulai kamu senang membacanya. Apa itu jati diri atau diri yang sejati? Maka berbagai jawaban dan definisi yang berbeda-beda mulai kamu temukan tentang apa itu jati diri. Dari satu definisi ke definisi yang lain, dari satu pemahaman ke dalam pemahaman yang lain yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis, arti dari jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau sesuatu benda tertentu. Atau dengan kata lain,
Jati diri adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri setiap manusia, meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Apakah demikian penggambaran tentang jati diri? Tentang diri yang sebenarnya dari setiap manusia? Apakah benar bahwa jati diri setiap manusia, setiap suku bangsa, berbeda-beda dengan manusia dan suku bangsa lainnya, sehingga muncullah berbagai statement yang mengatakan bahwa jati diri orang Jawa berbeda dengan jati diri suku bangsa lainnya, atau bahwa suku bangsa Nusantara memiliki jati diri yang jauh berbeda dengan suku bangsa manapun di dunia? Apakah demikian yang disebut jati diri? Mari kita ikuti lebih jauh tentang apa itu jati diri yang sebenarnya. Coba renungkan secara mendalam. Siapakah dirimu yang sebenarnya? Apakah dirimu berbeda dengan Tuhanmu? Atau kamu pikir dirimu jauh terpisah dengan diriku? Adakah jarak antara dirimu dengan diri-diri yang lain yang membuat dirimu merasa berbeda dengan yang lainnya? Jika demikian, sesungguhnya dirimu tercipta dari apa? Dan dari mana sumber datangnya materi itu berasal? Dapatkah dirimu menemukan jawaban-jawabannya? Sebagian dirimu pasti mencoba mencari jawabannya dari kitab-kitab suci yang kamu yakini dalam setiap tuntunan agama yang kamu ikuti. Dan yang sebagiannya lagi mencoba mencari jawabannya melalui mengkaji sains dan ilmu pengetahuan. Para pakar fisika sudah membuat semuanya keliru. Mereka tidak lebih biasa daripada Hyang Weldo. Jika dirimu memang cerdas secara intelektual, tentunya akan menjauh dari Hyang. Karena mendekati Hyang dan mendengarkan pencerahannya hanyalah perbuatan yang sia-sia. Karena kamu tidak akan mendapatkan pengetahuan dan ajaran apapun. Dekat dengan Hyang Weldo hanya akan membuat dirimu kehilangan seluruh harapan-harapan dan keinginan-keinginanmu. Dari kajian dan pencerahan Hyang Weldo, dirimu tidak akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman apapun. Karena pengetahuan dan seluruh pemahamanmu hanya akan menjadi penghalang bagi kehadiran kenyataan yang sebenarnya. Di sini, tidak ada makanan sedikit pun yang bisa kamu berikan untuk menghidupkan dan membesarkan ego dan pikiranmu. Karena jati diri tak bisa kamu cari-cari dalam pencerahan-pencerahan dan buku-buku spiritualitas yang kamu dengar dan yang kamu baca. Kesejatian hanya bisa kamu dapatkan dengan menghancurkan seluruh pengalaman dan pengetahuan yang kamu dapatkan melalui pemikiranmu semata. Berbicara tentang jati diri tak jauh berbeda berbicara tentang spiritualitas. Karena spiritualitas adalah jalan untuk mencapai jati diri dengan cara tidak berjalan kemana-mana lagi. Dan tidak lagi menggunakan pikiranmu keluar dari kenyataan yang sebenarnya. Dan kamu pikir spiritualitas adalah jalan lain yang bisa kamu lakukan untuk mencari kebenaran selain jalan agama. Sedangkan apa yang kamu lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih berjalan di jalan agama. Spiritualitas yang kamu lakukan bukanlah spiritualitas yang sebenarnya. Jalan spiritualitasmu tak jauh berbeda dengan jalan agama, karena kamu masih menggunakan dan tergantung dengan pikiranmu. Kamu masih menjadi budak pikiranmu sendiri. Agaknya kita kedatangan tamu dari Makassar. Ya, Pak Icang, selamat datang di Padepokan. Jam berapa sampai di sini? Saya berangkat dari Makassar jam 7 malam. Sampai di dalam perjalanan itu yang selama 28 jam. 28 jam. 28 jam. Tiba di pelabuhan Surabaya kurang lebih jam 1. Jam 1 malam. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada guru sejati kami yang telah menghendaki kami sampai ke sini untuk bertemu dengan yang saya hormati, saya kagumi, Hyang Meldo. Sekalipun Hyang Meldo dari Makassar bisa jalan kaki ke sini, maka kami akan melakukannya demi untuk ketemu dengan saya hormati, saya banggakan. Oke, terima kasih, terima kasih. Tadi malam gimana? Tidurnya cukup nyenyak? Ya, alhamdulillah. Jauh-jauh datang dari Makassar, datang dengan sengaja ke Surabaya. Pasti ada sesuatu, ya paling tidak bertepatan dengan hari raya. Ada sesuatu yang ingin dibawanya di sini, ada sesuatu yang ingin dicapainya di sini. Mungkin Pak Icang bisa sedikit cerita, ya sedikit saja, nggak usah panjang lebar. Alhamdulillah, ya. Saya dari Makassar jauh-jauh ke Surabaya sini ingin mengenal siapa jati diri saya sesungguhnya ini. Oh gitu. Siapa jati diri saya sesungguhnya ini. Karena saya tidak mau, istilahnya bagaimana, meninggal dalam keadaan tidak mengenal siapa punya jati diri saya sendiri, siapa punya jati diri saya ini. Dan yang keduanya, saya ingin pikiran itu saya bisa kendalikan, bukan dia mengendalikan saya. Karena saya selama ini tidur itu sangat susah bagi saya. Setiap mau tidur masuk lagi karena itu pikiran terus, susah tidur. Sulit sekali tidur karena pikiran ya. Sulit sekali yang tidur karena pikiran. Itu suatu pertanda bahwa betapa liarnya pikiran kita menguasai kita. Itu baru perkara yang masih kasar-kasar. Artinya kasar-kasar itu yang membuat kita tidak bisa tidur, ya. Padahal yang membuat kita tidak bisa tidur karena banyak berpikir tentang sesuatu, paling tidak keinginan untuk menghentikan pikiran itu sendiri paling tidak, ya. Ya itu satu bukti bahwa pikiran itu memang sangat liar dan berusaha mengendalikan kita. Dari pengalaman-pengalaman itu akan memberikan sedikit pelajaran buat kita untuk mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, siapa diri kita ini, apakah diri kita ini pikiran, siapa yang selama ini berpikir, dan mengapa aku tidak bisa mengendalikan pikiranku sendiri. Nah ini mungkin satu pelajaran buat kita semua, bahwa pikiran itu sebetulnya hanya salah satu perangkat yang dihadiahkan oleh alam kepada manusia. Perangkat yang mungkin lebih baik dari perangkat-perangkat lainnya yang pernah diterima oleh makhluk-makhluk lainnya yang lebih rendah dari manusia. Tapi bukan berarti manusia yang mendapatkan perangkat yang lebih baik dari makhluk-makhluk lain yang lebih rendah. Bukan berarti manusia itu lebih baik dari mereka. Karena kebaikan manusia tidak tergantung oleh perangkat itu. Tapi bagaimana menggunakan perangkat itu untuk tujuan hidupnya untuk mencapai kesempurnaannya, mengenal dirinya lebih jauh, lebih dalam. Maka pikiran adalah perangkat yang sangat canggih. Dia merupakan hasil evolusi terakhir, terpuncak yang pernah terjadi, dan itu menjadi milik kita. Dan terus-menerus pikiran ini berevolusi, sehingga pikiran orang-orang dahulu dengan pikiran orang-orang sekarang sudah jauh berbeda. Kualitas cara kerja dan lain sebagainya. Karena begitu canggihnya pikiran itu, begitu cerdasnya pikiran itu, jadi jangan heran kalau dia pun berusaha menguasai kita, berusaha untuk mengaku sebagai diri kita, dan itu tidak disadari oleh banyak orang, bahwa kesadaran yang saat ini disadari oleh setiap orang adalah sadar sebagai pikiran.
sadar sebagai alat itu sendiri. Jadi kalau pikiran menguasai kita, jadi pikiran yang berkuasa atas diri kita. Otomatis pikiran akan lebih liar bekerja dia, karena dialah yang menguasai diri. Dan mana mungkin pikiran bisa mengendalikan dirinya, karena watak dari pikiran itu sendiri adalah selalu meragu. Sesuatu yang selalu meragu jelas tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Maka jalan keluar untuk bisa mengendalikan pikiran ya harus sadar bahwa kita ini bukan pikiran. Untuk menyadari bahwa kita ini bukan pikiran, selama kita masih berada di dalam perangkap pikiran, jelas itu belum kesadaran. Mungkin baru sekedar mengingat, ya, karena kita masih ada di dalam penjaranya. Karena untuk sadar sebagai siapa diri kita yang sebenarnya, otomatis kita harus keluar dari perangkap pikiran itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan kendaraan yang sedang liar kita naiki kalau kita berada di dalamnya, terkurung di dalamnya? Ya otomatis kita harus keluar dari kendaraan itu, menjaga jarak dengan kendaraan itu, dan mengendalikannya. Paling tidak menyadari diri, keluar dari perangkap pikiran, dan mencoba untuk mengenali apa itu pikiran. Nah ini langkah-langkah pertamanya ke sana dulu. Nah ini mungkin bisa dikembangkan lagi. Untuk sementara yang bisa memberikan jawaban yang sifatnya masih terbuka untuk memicu pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari Pak Ican maupun Pak Aziz dari Gresik, ya gimana Pak Ican? Dan itu juga ya. Ego saya itu cepat naik, cepat emosi. Tapi setelah saya kenal dia selama 2 tahun lebih, ya alhamdulillah, ego itu mulai berkurang. Emosi saya sudah mulai berkurang. Tapi yang tidak susah saya jalanin adalah pikiran. Setiap mau tidur itu ya balik kanan, balik kiri, kadang bangun merokok lagi. Setiap mau tidur tiba-tiba masuk lagi, tidak jadi lagi tidur. Itu yang menyiksa saya sampai begini kadang. Pikiran memang adalah alat yang dianugerahkan Tuhan, dianugerah oleh Tuhan atau alam semesta kepada manusia. Dia alat yang betul-betul canggih, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dia terbuka untuk mengembangkan dirinya. Pikiran tuh mampu mengambil semua data-data dan mengolahnya dengan sendirinya secara otomatis. Dia bisa mencerdaskan dirinya dengan data-data itu tanpa sepengetahuan orang si pemiliknya. Ya. Bahkan si pemiliknya pun tidak tahu kalau sudah dikuasainya. Ya. Maka untuk melawan pikiran, dia memang harus keluar dari pikiran, sadar bahwa kita ini bukan pikiran. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dikuasai oleh pikiran belum menghentikan pikiran. Karena yang dilakukan mereka rata-rata dalam pengendaliannya terhadap pikiran hanya menciptakan pikiran-pikiran lain. Ya. Apa yang dilakukan itu hanya menciptakan pikiran-pikiran lain. Misalnya pikiran kita sedang keruh. Lalu kita ciptakan pikiran yang hening. Lalu kita coba pikiran yang hening ini berusaha untuk mengusir pikiran yang keruh. Pikiran. Ya, dan pikiran yang keruh itu berhasil kita usir. Tapi pikiran ini kan juga pikiran, berasal dari sumber yang sama. Lama-kelamaan dia akan kembali pada watak aslinya yang selalu meragu. Sama seperti orang kalau lagi sembahyang, ya, kalau lagi meditasi, udah tenang kan? Udah tenang, begitu tenang mulai jalan. Terus kita bisa, diam. Nah, diam lagi dia. Setelah itu keruh lagi.
Nah, di situ kan seolah-olah ada dua pikiran. Seolah-olah ada dua pikiran, padahal tidak. Dia mencoba untuk menciptakan pikiran-pikiran yang bisa menenangkan. Tapi pada akhirnya ya nggak bisa. Pikiran ya jelas tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Karena watak dasar dari pikiran adalah selalu meragu. Ya, selalu meragu. Itu sifat dasar daripada pikiran. Maka orang-orang yang dikuasai oleh pikirannya, maka dia akan terus-menerus meragukan apapun juga. Ya. Jadi caranya ya kita harus keluar dari pikiran. Untuk keluar dari pikiran gimana ya? Nah, untuk keluar dari pikiran dibutuhkan meditasi, bukan hanya dengan berpikir. Langkah pertama ya, agar kita ini bisa menolak pikiran, bukan dengan melawannya. Semakin dilawan pikiran, semakin kuat. Karena dengan perlawanan tadi, dengan sendirinya kita mengakui keberadaannya, kita mengakui kekuatannya. Semakin dilawan berarti kita semakin mengakui kekuatannya dia, maka dia semakin ada. Caranya gimana? Ya otomatis jangan dihiraukan. Caranya keluar dari pikiran yang Jangan dihiraukan. Kemudian saya begitu. iya, jangan dihiraukan dan kemudian belajar untuk fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Kalau sampean tidur, sampean fokus paling tidak pada keadaan diri sampean. Mungkin fokus pada nafas sampean, ya, fokus pada nafas, atau fokus pada udara yang ada di kamar, kesejukan yang ada di kamar. Fokus ke sana. Dengan fokus ke sana berarti kita tidak menghiraukan gejolak pikiran yang sedang terjadi. Jadi jangan dilawan. Nah, dilawan sama dengan kita mengakui kekuatannya. Dilawan sama dengan kita mengakui eksistensinya, padahal dia nggak punya eksistensi apa-apa. Berarti kalau dilawan itu pikirannya makin jadi makin kuat dia. Iya. Jadi dengan tidak menghiraukan. Biarkan, karena watak dari pikiran seperti itu. Ya. Dia seperti api, ya, yang terus-menerus bergejolak, tidak pernah diam. Ya. Jadi kita jangan menghiraukannya, dengan tidak menghiraukannya, membiarkannya. Nikmati kedatangan kepergiannya, itu nikmati. Kita lihat di sana kita sebagai saksi, belajar untuk menjadi saksi datang perginya pikiran tadi, sehingga kita tidak lagi terlibat dalam pikiran. Kita keluar. Ketika kita menjadi saksi itu kita keluar dari pikiran. Kita mencoba melihat pikiran yang datang, pikiran yang pergi, pikiran yang datang, pikiran yang pergi. Nah di situ, tapi kita jangan mengikuti. Kita hanya menyaksikan datang perginya, tanpa harus mengikuti kemana perginya atau dari mana datangnya. Seperti sampean kalau berdiri di pinggir jalan, melihat lalu lalangnya mobil-mobil, cukup sampean hanya menyaksikan mobil yang datang dan mobil yang pergi. Iya kan? Tidak masuk pikiran. Dan sampean nggak perlu mengikutinya. Kalau sampean di pinggir jalan selalu mengikuti mobil yang datang dan pergi, bisa pusing kepala sampean. Ya kan seperti gini kan? Gini terus ya, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Sama dengan tukang parkir. Kalau tukang parkir nggak apa-apa, itu pekerjaannya. Dan pergi. Ya, Iya. ya, di pinggir jalan seperti itu. Jadi kita biarkan mereka datang dan pergi. Ya, itu pikiran semacam itu. Oleh karena itu, belajar spiritualitas intinya hanya belajar untuk membebaskan diri dari pikiran. Belajar untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Karena selama ini yang selalu mengaku sebagai aku adalah pikiran itu sendiri. Ya. Pikiran itu sendiri. Maka kalau kita berangkat dari sini, yang melihat manusia itu hanya dalam dua apa?
dua golongan saja. Golongan yang merdeka dan golongan orang-orang yang masih menjadi budak. Nah, golongan yang merdeka ini kalau di Jawa disebutnya golongan Gusti. Gusti, bagus ingati. Dengan golongan yang belum merdeka adalah kaum budak. Ya, para budak pikiran. Sedangkan yang disebut Gusti adalah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan pikirannya, orang-orang yang sudah bebas, tidak terpengaruh oleh segala macam tingkah laku pikiran. Nah, manusia seringkali tidak sadar, ya. Jadi manusia itu ada dua aja. Manusia yang sudah bebas menjadi master. Master itu artinya menjadi tuan bagi dirinya, bagi pikirannya. Nah, orang-orang yang sudah mencapai titik inilah yang sebetulnya disebut seorang spiritual sejati. Dan banyak orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya. Nah, ini. Jadi hanya dua orangnya. Makanya orang Jawa nyebutnya apa? Kawulo dan Gusti. Kalau di Hindu, orang-orang yang mampu menjadi dirinya sendiri, keluar dari kekuasaan pikirannya adalah mereka yang disebut dengan kaum Brahmana. Sedangkan yang masih menjadi budaknya disebut kaum Sudra. Ini orang-orang yang masih menjadi budak pikiran dan tidak sadar kalau dirinya menjadi budak. Itu Sudra. Ya? Sudra adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya adalah budak dari pikirannya sendiri. Itu orang Sudra. Sedangkan kalau dia sudah menyadari bahwa dia diperbudak oleh pikirannya, ini kaum Waisa. Nah, ini. Saya ini yang kaum Waisa itu. Karena masih berbudak dengan pikiran. Iya, mulai menyadari bahwa saya selama ini diperbudak oleh pikiran. Nah, itu kaum Waisa. Waisa. Nah, kalau lama-kelamaan kaum Waisa mulai harus bagaimana caranya keluar dari perbudakan ini. Maka kalau kita mulai bertanya bagaimana caranya kita keluar dari perbudakan dan penjajahan ini, maka langkah yang selanjutnya adalah harus melawannya. Orang-orang yang mulai sadar ingin menaklukkan pikirannya, melawan pikirannya, ini yang disebut dengan kaum kesatria. Maka ketika kita sudah menyatakan aku harus menaklukkan pikiranku, maka dialah kesatria. Nah, kalau sudah menjadi pemenang, mampu menaklukkan pikiran-pikiran itu, inilah yang disebut dengan kaum Brahmana. Nah, orang-orang Brahmana ini adalah orang yang disebut dengan para penunggang sejati. Penunggang sejati, karena dia menjadi pengendali sejati. Berarti bukan ditunggangi lagi. Bukan lagi ditunggangi oleh pikirannya, tidak lagi ditunggangi oleh nafsu dan egonya. Jadi dia jadi penunggang. Jadi penunggang sejati. Penunggang sejati. Iya. Jadi driver sejati. Nah, kalau kita sudah menjadi driver sejati, penunggang sejati, kita bisa pergi kemana yang kita mau. Contohnya dari Makassar ke sini ya. Nah, paling tidak seperti itu. Jauh ini ya. Tapi kalau kita tidak bisa menunggangi, maka kita akan terseret, bahkan kita nggak tahu mau dikemanakan. Dan banyak manusia yang terseret oleh keinginannya, oleh nafsunya, oleh egonya, sehingga mereka tidak tahu mau dibawa kemana. Yang mereka tahu bahwa hidupnya senantiasa gelisah, kacau. Jadi tindakan selanjutnya kalau kita sudah menyadari bahwa ternyata selama ini apa ditunggangi oleh pikiranku, maka selanjutnya adalah melakukan perlawanan, melawan pikiran dengan cara paling tidak melakukan meditasi. Kemudian kita belajar untuk fokus pada yang nyata, ya, pada yang nyata.
pikiran kita itu selalu berusaha untuk menjajah kita. Nah, dia tak pernah lelah untuk bisa memasuki istana kita ini. Betul. Dia menjadi penguasanya kembali. Caranya gimana dia menjajah kita? Caranya gampang. Pikiran kita punya strategi sendiri untuk menguasai diri kita, yaitu dengan cara mengajak kita ke masa depan atau ke masa lalu, mengajak kita ke sana, ya, selalu ke masa depan dan ke masa lalu atau ke sana, ke sini, ke sana. Maka untuk bisa sampai bebas dari ajakannya, maka jangan kemana-mana. Selalu di sini dan sekarang. Nah, ketika sampean ada di sini dan sekarang, pikiran sampean berhenti. Pikiran sampean hanya menjadi saksi bagi semua kejadian yang terjadi saat ini. Ajak pikiran itu untuk selalu hadir di sini dan sekarang. Kalau yang sedang berbicara semacam ini, pikiran sampean tidak di sini dan sekarang, sampean nggak bakal mendengar semua perkataan dia. Maka ketika sampean mampu mendengar, itu tandanya pikiran sampean hadir. Maka pikiran itu harus terus-menerus dihadirkan. Pada saat sembahyang harus hadir pikiran. Pada saat makan harus hadir pikiran. Dalam keadaan apapun pikiran harus hadir. Maka dia diam. Coba sekarang sampean mikir apa? Tidak. Sampean menjadi saksi. Ketika sampean mencoba berpikir, menjauh lagi sampean. Jauh lagi. Makanya kenapa orang kalau berdebat itu nggak pernah nyambung. Nah, karena ketika berdebat, yang satu mencoba untuk mendebat lawannya, dia mikir. Nah, ketika berpikir, menjauh dia. Akhirnya nggak nyambung dengan tema-tema yang sedang dibicarakan. Saya sudah 2 tahun lebih ya mengikuti channelnya yang Wendel. Ya. Semua yang pemahaman itu atau masuk bersama saya. Makanya saya betul-betul niat mau ke sini. Sudah lama sebenarnya mau ke sini, tapi mungkin belum sempat. Sudah lama ya. Saya betul-betul masuk. Apa yang katakan itu saya terima. Saya terima dengan baik. Sekarang itu yang dulu tuh masih sering sholat itu setiap angkat takbir, pikiran saya kemana-mana. Jadi saya pikir kayaknya percuma saya sholat kalau begini, tidak pernah tersambung, tidak pernah kusut. Untuk apa sholat? Sedangkan dituntut di situ ya. Barang siapa yang lalai dalam mendirikan sholat, misalnya sholat celaka, merugi ya, segala macam. Jadi saya berpikir berarti selama saya sholat begini, rugi saja, lalai. Berarti tidak ada apa-apa sudah apa. Begitu ya. Betul ya. Jadi memang dalam segala hal dibutuhkan kehadiran. Bagaimanapun juga pikiran kita, manusia ketika dia dikuasai oleh pikirannya, maka dia yang paling dominan. Ya, paling dominan. Maka ketika pikiran itu berada jauh dari keberadaannya, otomatis dia tidak hadir. Kalau tubuh sampean ada di sini tapi pikiran sampean mikir yang ada di Makassar sana, ya sampean tidak hadir. Yang hadir hanya tubuhnya. Mungkin yang berbicara tidak akan didengar. Jadi kita harus menghadirkan semuanya, terutama pikiran. Karena pikiran itu untuk saat ini dia yang mendominasi. Ya, sangat mendominasi. Bahkan Tuhan pun harus ngikutin pikiran kita. Sampai saya pada kata-kata, aku tidak jauh dari sangkamu. Aku nggak jauh dari prasangka. Maka Tuhan yang kamu sangka yaitu sangkamu. Karena kamu akan menemukan Tuhan yang kamu sangka saja, bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang ada dalam pemahaman. Setiap orang punya Tuhan berbeda-beda, tapi Tuhannya dalam bentuk pemahaman dan bukan Tuhan yang sebenarnya. Sehingga masing-masing orang yang punya Tuhan merasa Tuhan yang benar.
Padahal itu masih pemahaman, masih konsep. Makanya setiap agama, para penganutnya Tuhannya berbeda-beda dengan yang lain. Yang berbeda-beda hanya konsepnya, keyakinannya, bukan Tuhannya. Tuhannya tetap satu, tak bisa diduga-duga. Tan kinoyomopo, laisa kami sedih sayun, asam sekerta dharma, samyak sambodi, dan hana mamrua. Jadi aku tidak bisa diduga-duga. Bagaimanapun dalamnya prasangka manusia, maka yang didapatkan oleh manusia adalah prasangkanya. Jika manusia berprasangka buruk, maka yang buruk yang dia dapatkan. Jika manusia berprasangka baik, maka yang baik yang dia dapatkan. Karena itu manusia harus menyempurnakan pikirannya dengan apa? Dengan memperluas wawasan dan pengetahuannya. Karena pengetahuan itu adalah makanannya pikiran yang akan semakin mencerdaskan pikiran. Jadi pikiran jangan dikasih data-data yang tidak jelas. Data-data jelas ya? Iya, Harus yang jelas. iya, yang jelas. Kalau data-datanya tidak jelas, itu akan merusak pikiran. Ya. Pikiran butuh data-data yang akurat, data-data yang ilmiah, jelas. Tapi pikiran sama sekali bukan alat bagi kita untuk menemui Tuhan. Pikiran hanya alat bagi kita untuk mencari informasi yang benar, mencari data-data yang benar. Tapi otomatis kita harus menyempurnakan pikiran dengan pengetahuan. Dia hanya merupakan cahaya yang lain yang diberikan oleh alam semesta untuk kita yang masih di dalam kegelapan. Maka ilmu adalah cahaya. Tapi ilmu bukan cahaya yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Tuhan. Ilmu hanya mengantarkan kita mendapatkan bukti-bukti kalau Tuhan itu ada. Ilmu hanya memberikan bukti pada kita. Ilmu hanya memberikan bukti pada pikiran kita, bukan kita. Tidak ada ilmu apapun yang bisa mengantarkan kita pada Tuhan. Filsafat pun bukan ilmu yang bisa mengantarkan kita pada Tuhan. Filsafat hanya ilmu yang mencoba menyusun, mencoba untuk memberikan informasi yang lebih baik pada pikiran bagaimana seharusnya berpikir yang baik dan benar. Agama juga begitu pula. Dia hanya sebagai tuntunan awal buat manusia. Dan semuanya tidak akan mampu mengantarkan kita untuk dekat pada Tuhan. Yang bisa menemui Tuhan hanya satu, dirimu yang sebenarnya. Nah, makanya itu yang saya mencari diri saya sebenarnya. Makanya saya datang dari jauh, dari Makassar jauh-jauh ke sini ya. Mau mengenal siapa diri saya sebenarnya ini. Karena hanya supaya diri. tidak ini. Kalau perlu ini kepala dipenggal, saya ikhlas dan ridho kepada yang untuk memenggal kepala ini. Harus seperti itu. Here your mind, if you want to see the reality. Hanya diri kita yang sebenarnya bisa menemui Tuhan. Nah, itu yang saya cari, itu yang bagaimana saya bisa mengetahui diri saya ini, supaya saya bisa mengenal siapa yang saya sembah. Saya tidak mau menyembah ini ya. Apa nama, konsep, berhala, saya mau kenyataannya. Ya itu bagus sekali, tapi harus ada pelaksanaan dan harus ada perjalanan. Iya. Karena untuk bisa mencapai Tuhan ada banyak penghalang yang harus kita hancurkan. Ya. Karena sebetulnya Tuhan itu menampakkan diri. Tuhan tidak pernah bersembunyi. Tuhan lebih terang dari cahaya. Dia menyebut dirinya sebagai cahaya di atas cahaya. Percaya saya itu. Sehingga untuk melihat dia, kita nggak butuh apa-apa lagi karena dia sudah jelas dengan cahayanya. Yang jadi masalah bukan Tuhan. Tuhan nggak punya masalah. Yang jadi masalah kalau kita tanya, kenapa manusia tidak bisa melihat Tuhan, padahal Tuhan menampakkan diri. Nah, kesalahannya manusia di mana? Kesalahannya manusia adalah dia membatasi dirinya di tingkat kanak-kanak.
begitu mungkin. Dia membatasi dirinya dengan segala macam pengetahuan, Tahu. dengan segala macam keyakinan yang terbatas yang dia ciptakan sendiri. Oleh karena itu jalan keluar dari batas-batas tadi untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, hancurkan semua penghalang-penghalang tadi. Saya sudah tidak pakai lagi. Dan harus mengalaminya, harus bertemu. Harus bertemu. Ya. Sebelum dikubur harus bertemu sama Tuhan ya. Iya. Tidak rugi hidup di dunia ini. Karena Tuhan sendiri sudah bilang, hanya dengan mengenal dirimu, kamu akan mengenal diriku. Hanya dengan mengenal dirimu, kamu akan mengenal diriku. Secara otomatis. Iya, itu statement kuno, statement purba. Hampir di semua agama ada statement itu. Maka keluarlah dari dirimu dari diri yang bukan dirimu. Mengenal diri adalah merupakan langkah pertama sebelum kita mengenal Tuhan. Tapi keluar dari mengenal diri, otomatis kita harus keluar dari keterbatasan-keterbatasan yang kita ciptakan sendiri. Pikiran-pikiran kita itulah yang telah banyak menciptakan batasan-batasan. Bahasa, pengetahuan, keyakinan, banyak sekali batasan-batasan yang harus kita hancurkan. Kayak terjebak dengan bahasa begitu ya. Bahasa Terjebak sangat dengan menjebak. nama. Sama nama ya kan? Ya, memang bahasa pada satu sisi dia menolong kita, tapi pada sisi yang lain dia menyebab kita. Bahasa dia menolong kita agar segala sesuatunya itu bisa diungkap, bisa dikatakan, bisa dibicarakan, bisa ditransformasikan. Dengan adanya bahasa kita bisa mencatat semua peristiwa. Tapi peristiwa yang dicatat akhirnya hanya menjadi cerita saja. Akhirnya cerita-cerita itu di kemudian hari akan hanya jadi dongeng belaka yang mungkin orang yang tidak ada kenyataannya. Ya memang yang namanya cerita bukan kenyataan. Ya. Tapi sekalipun dia berasal dari kenyataan. Tapi bagi orang-orang yang sudah mampu melihat kenyataannya, cerita itu padat. Tapi bagi orang yang belum mengalami, maka cerita itu kosong. Nah, ini pula yang seringkali jadi masalah. Seringkali orang tidak bisa membedakan mana spiritualitas, mana agama. Seolah-olah agama adalah merupakan tuntunan bagi manusia untuk mencapai kebenaran lewat jalannya orang lain. Nah, lewat jalannya orang lain, gitu kan? Orang Islam katakanlah lewat jalannya Nabi Muhammad. Untuk orang Kristen lewat jalannya Yesus. Orang Hindu lewat jalannya para avatar. Orang Buddha lewat jalannya Siddhartha Gautama. Mereka seringkali beranggapan agama adalah adalah ketika kita berjalan untuk mencapai kebenaran melalui jalannya orang lain. Nah, sehingga muncullah sebuah kesimpulan bahwa apabila kita mencari kebenaran tidak lagi menggunakan agama, maka seringkali disebutnya itu jalan spiritualitas. Itu salah sama sekali. Lalu orang-orang yang merasa berjalan di luar agama merasa spiritualitas. Belum tentu. Banyak mereka yang belum paham apa itu agama dan apa itu spiritualitas. Dipikirnya kalau kita berjalan di luar agama berarti spiritualitas. Bukan seperti itu. Lalu mereka yang merasa berjalan di luar agama, ternyata kalau kita kaji lebih jauh, yang mereka lakukan dalam mencari kebenaran hanya melulu lewat pikiran. Tidak melakukan penyelidikan-penyelidikan lainnya yang lebih akurat terhadap kenyataan itu sendiri. Mereka hanya berputar-putar di pikirannya sendiri. Lalu jalan ini disebut spiritualitas? Bukan. Itu gak jauh beda dengan berfilsafat.
hanya berpikir saja, berpikir dengan cara yang lebih dalam, lebih kritis. Tapi itu tetap bukan spiritualitas. Itu bukan spiritualitas. Itu nggak jauh beda dengan berfilsafat. Berpikir dengan cara keras, sistematik, ya hasilnya tetap pemahaman. Selama kita masih tergantung oleh pikiran, selama kita masih menggunakan pikiran, selama kita masih ada dalam perangkap pikiran, ini adalah orang-orang agama. Agama adalah tuntunan bagi mereka yang masih ada dalam perangkap pikiran. Sedangkan spiritualitas adalah jalan bagi mereka yang ingin bebas dari perangkap pikiran. Itu jalan. Tapi kemudian ya otomatis puncaknya adalah bebas dari perangkap itu. Tapi bukan berarti pikiran itu lenyap. Sama seperti kalau kita dulu ditunggangi, maka kita harus jadi penunggang. Tapi bukan berarti yang kita tunggangi harus kita lenyapkan. Kalau kita lenyapkan, namanya kita bukan jadi penunggang. Tidak ada tunggangan. Cuma dikendalikan ya? Iya. Dikendalikan. Dia ada, tetap ada, tapi dia ada di bawah kendali Ya, kita. di bawah kendali kita. Bukan dia mengendalikan. Iya. Dia mengendalikan. Nah, Gawat. iya. Untuk tambahan Selama ini berarti yang saya dikendalikan dengan pikiran itu. Bukan sampai aja, hampir semua orang. Karena saya paling merasa itu yang tersiksa itu Ya. yang pikiran. Walaupun saya diam melihat sesuatu begitu, tiba-tiba masuk lagi. Nah, biar lagi itu tadi kepentingan itu. Nah, itu paling tidak setiap orang dikuasai oleh pikiran, entah itu melalui pengetahuan-pengetahuannya, melalui keyakinan-keyakinan yang dibangunnya. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang dibangun oleh pikiran, banyak keyakinan yang dibangun oleh pikiran, dan kita menjadi pengeluhnya, menjadi pengikut dari keyakinan yang dibentuk oleh pikiran. Dan semua hasil pemahaman kita adalah produk dari pikiran kita sendiri. Entah itu pemahaman tentang Tuhan, tentang agama, tentang spiritualitas, tentang kenyataan, tentang apa saja, dia tetap hasil dari pikiran, produk dari pikiran. Dan semua produk pikiran, apapun juga, apakah itu tentang Tuhan, agama, Tuhan, dan lain sebagainya, harus kita singkirkan. Kita mencoba melihat kenyataan apa adanya, tanpa prasangka, tanpa praduga. See the reality as it is, not as your mind. Lihatlah Weldo sebagai Weldo, bukan seperti yang sampean pikirkan. Beda nggak? Betul. Lihatlah Weldo sebagai Weldo, bukan seperti yang kamu sangka. Lihatlah kenyataan ini sebagai kenyataan itu sendiri, bukan seperti yang kita duga, bukan seperti yang kita tahu. tanya ini ya. Nah, Tadi yang dibahas masalah pikiran ya. Sekarang ini saya mau beralih ke nafsu atau ego ya. untuk memerangi atau menanggulangi ego atau nafsu itu apa sama dengan pikiran, dengan cara menunggangi itu Biasa menggunakan. enggak. Ego itu merupakan bagian dari pikiran. Yang disebut nafsu itu bahasa Arab, artinya keinginan. Dan keinginan itu lebih banyak muncul dari pikiran. Nah, pikiran itu paling cerdas mengkreasi segala macam keinginan. Sekalipun keinginan tadi bersumber dari 3 wilayah dalam diri kita. Bisa bersumber dari tubuh kita, bisa bersumber dari pikiran kita. Nah, dari mulai ingin makan, ingin seks, ingin benar, ingin bebas, ingin merdeka, Nafsu. semua keinginan itu kita sebut nafsu.
Maka dari segala keinginan tadi, keinginan yang terbaik adalah ingin merdeka. Keinginan merdeka ini akan menghancurkan semua keinginan yang lain. Paling tidak, keinginan merdeka juga harus bisa membebaskan dirinya dari keinginan apapun. Jadi nafsu itu ada yang baik ya. Nafsu yang baik untuk sementara ini bisa kita akui adalah ingin bebas, ingin merdeka. Ingin merdeka menjadi dirinya sendiri. Maka nafsu yang terbaik ini jaga dan lakukan apa yang menjadi keinginannya. Karena keinginan untuk merdeka itu mampu menghancurkan semua keinginan-keinginan yang lain. Keinginan untuk merdeka adalah api yang bisa menghancurkan semuanya. Saya ingin merdeka. Api ya. Api yang bisa menghancurkan semuanya, semua keinginan yang lain. Tapi setelah itu kita harus bebas dari keinginan merdeka. Yang dimaksud api itu apa ya? Yaitu perumpamaan. Perumpamaan. Perumpamaan saja, seolah-olah api itu mampu menghanguskan apa saja. Kota-kota besar itu kalau udah dibakar mungkin dalam waktu sekejap ya, lenyap. Dia bisa makan apa saja. Makanya dia digambarkan seperti neraka. Gitu. Jadi yang disebut ego itu juga pengetahuan pengetahuan kita tentang diri kita. Kita setiap manusia sudah punya pengetahuan tentang dirinya, dan pengetahuan tentang dirinya dia peroleh lewat data-data yang dia dapatkan. Ya. Sehingga setiap orang melalui data-data yang dia kumpulkan, sehingga mencapai sebuah kesimpulan, itulah aku. Oh begitulah, oh begitu, oh begitukah diriku. Tapi belum yang sebenarnya, masih anggapan. Bahkan apapun pengetahuan kita tentang diri kita itu bukan. Semua sebutan yang kita sebutkan untuk mengatakan siapa diri kita itu bukan. Ya. Diri kita yang sebenarnya itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua ungkapan berarti bukan. Oleh karena itu, cara mengenal diri secara sistematik yaitu dengan cara mengenal yang bukan diri. Karena yang diri kita yang sebenarnya itu gak bisa diungkap dan gak bisa disebut. Maka semua yang kita bisa sebut itu bukan diri kita. Maka belajar mengenal diri kita lewat mengenal yang bukan diri kita. Karena yang bukan diri kita itu bisa kita sebutkan. Aku orang Jawa, aku orang Islam, Makassar. aku orang Makassar, aku orang cerdas, aku sarjana. Semua yang bisa kita sebut tentang diri kita itu bukan. Tapi lewat itu kita bisa belajar siapa diri kita. Ini inti dari apa? Inti dari zakat. Zakat itu artinya pada tingkat yang lebih tinggi adalah membersihkan diri dari yang bukan diri. Terus zakat di tingkat yang paling tinggi, membersihkan diri kita dari yang bukan diri kita. Kalau zakat di tingkat rendah, membersihkan harta kita dari yang bukan milik kita. Bersihkan harta gampang, bersihkan diri gimana?